Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dirindukan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka pengajian kita dengan memohon kepadanya supaya kita lebih dekat dengannya dan lebih membuka rahasianya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa lebih tenang, lebih sejuk dan lebih nyaman beribadah terhadapnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, hari ini insyaallah kita akan mengakhiri surah Al-Fatihah dan nanti kita akan masuk ke rahasia ruku, bangkit dari ruku, dan juga selanjutnya sujud sampai salam. Masih ada sedikit saya ingin tambahkan penjelasan 2 minggu lalu mengenai apa yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada doa, ibu bapak, ihdinas siratal mustaqim. Sebetulnya induknya seluruh doa itu adalah surah Al-Fatihah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang ada dalam surah Al-Fatihah kita, maka sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk itu. Jika kita ditunjuki oleh Allah siratal mustaqim, mau minta apa lagi kita? Semuanya tersimpul di situ, Bapak Ibu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa ayat ini, kenapa surah Al-Fatihah tidak mendoakan kita masuk surga? Ya. Masukkanlah kami ke dalam neraka-Mu, masukkanlah kami dalam surga-Mu, jauhkan kami dari neraka-Mu. Tidak begitu doanya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ternyata Bapak Ibu, bukan cuman surga yang mendatangkan kenikmatan, menempuh jalan surga itu sendiri sudah satu kenikmatan tersendiri. Jika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sebelum doa kita dikabulkan, maka Allah sudah menitipkan suatu keindahan batin di dalam diri kita. Itulah sebabnya di dalam ayat, Bapak Ibu kalau pernah mendapatkan penjelasan, faida azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, fatawakkal 'ala Allah, serahkanlah semuanya kepada Allah. Jadi kalau kita sudah melalui konsep, melalui niat yang baik, melalui program yang sudah sempurna perasaan kita kan, tinggal kita menunggu hasilnya, usaha kita itu seperti apa. Maka di sini Allah mengatakan fatawakkal 'ala Allah, serahkanlah dirinya kepada Allah. Yang paling penting di sini, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, berpasrah diri. Sehingga ulama tasawuf, Bapak Ibu, kalau orang sudah menganugerahkan cintanya kepada hambanya, tidak perlu dikabulkan doa itu.
Kita sudah berdoa dan kita sudah berusaha, tiba-tiba Allah sudah mencintai kita. Ya Allah, ini sudah lebih dari cukup. Jadi sebelum Allah mengabulkan permohonan kita, Allah sudah membayar duluan terhadap kita. Dalam bentuk apa? Cinta. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, fa iza azamta fataqallallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi tawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Baru cintanya Tuhan itu sudah sempurna, di situ pembalasan itu sebetulnya. Kalaupun nanti doa kita, kalaupun juga pengharapan kita dikabulkan, maka pasti cinta Tuhan itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Karena puncak daripada segala puncak kenikmatan yang dinikmati oleh anak manusia, hamba Tuhan, ialah cinta Allah. Seandainya 10 surga itu mau ditukar dengan cinta Allah, tidak ada artinya 10 surga itu. Cinta Allah itu jauh lebih mahal ketimbang apapun makhluk yang lain. Karena itu jangan pernah memandang enteng tawakal ini. Semakin tawakal kita kepada Allah, maka semakin cinta Allah terhadap kita. Ya. Makanya itu wirid kita, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati terhadap orang yang tawakal. Ya. Kalau ada orang sudah angkat tangan, ya, sudah pasrah, jangan didalimi Bapak Ibu. Mendalimi orang yang sudah terdalimi itu sama dengan memasukkan diri kita itu ke dalam neraka. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada orang yang sudah terdalimi, jangan ditambahkan kedaliman baru, sebab manakala itu kita lakukan, yang kita hadapi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang itu benar-benar salah, tapi kalau sudah istighfar dan minta ampun kepada Allah, hati-hati. Kita bukan Allah, kita hamba. Makanya itu saya kembali lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Tidak dikatakan berikanlah kami surgamu, jauhkanlah kami ke nerakamu. Karena kalau hanya surga itu belum puncak kenikmatan Bapak Ibu. Dalam ayat pun juga disebutkan bahwa puncak daripada segala puncak kenikmatan para penghuni surga manakala diberikan kesempatan untuk mengintip wajah Allah. Nah, kalau kita sudah dalam genggaman Allah, bukan mengintip lagi dirinya, ya kan? Memang kita sudah dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya orang-orang tasawuf itu jarang terdengar minta surga. Yang dia minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin lebih dekat denganmu. Tidak peduli surga atau neraka itu. Ya Allah, tunjukilah aku jalanmu menuju lebih dekat lagi kepada dirimu. Sepertinya surga itu mainan anak kecil. Ambil tuh surga itu. Sepertinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kita kan, waduh, yang penting akhiratnya. Dunia boleh kita korban, yang penting akhirat. Bagi para pencinta Tuhan, para salikin, akhirat itu juga makhluk, surga itu juga makhluk. Mana kita mau tukar keindahan makhluk atau keindahan Sang Khalik itu sendiri? Tentu Sang Khalik. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan linadkhulana ilal jannah, memasukkan kami ke dalam surga. Tujuan kita itu bukan surga Bapak. Tetapi puncak kenikmatan itu manakala kita mencintai Allah sepenuh hati, dan manakala pun Allah juga mencapai puncak, memberikan puncak kecintaannya terhadap kita. Ya. Istilahnya mau ditempatkan dimanapun juga, asal cinta Tuhan bertaburan terhadap diri kita, maka itu sudah lebih dari surga Bapak Ibu.
Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di mana kita mohon petunjuk? Apakah di dunia atau di akhirat? Di dunia. Iya. Kalau orang sudah wafat, sudah selesai. Iya. Tidak ada lagi urusan kita di dunia kecuali 3 itu yang pernah disampaikan Rasulullah. Anak-anak yang saleh senantiasa mendoakan, ya, ilmu yang berguna senantiasa dimanfaatkan, dan yang ketiga amal jari yang pernah kita tanam di dunia ini. Lebih dari itu sudah selesai. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Jalan lurus. Ya. Jalan lurus ialah 1. Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang menempuh jalan itu pasti akan merasa nikmat. Ya. Bukanlah sebuah jalan lurus kalau membebani orang itu. Jalan lurus itu adalah dinikmati. An'amta alaihim. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai. Tidak dikatakan ghair as-sirat alladzi kataballahu alaihi. Bukan jalannya orang yang dibenci oleh Allah. Ya, ingat minggu lalu Bapak Ibu sekalian kita pernah yang ahli atau yang tukang benci dan tukang murka, yang tukang menyesatkan sesungguhnya bukan Allah. Coba perhatikan dalam ayat itu kan. Ya. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai. Di situ siapa yang murka? Bukan Allah di situ. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan, atau siapa yang murka di situ. Yang murka di situ pertama, al-maghdub menurut ulama-ulama tafsir mu'tabarah seperti tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, memang ada riwayatnya. Yang al-maghdub itu ialah orang-orang Yahudi. Iya. Kenapa orang Yahudi? Pokoknya bukalah tafsir-tafsir Sunni, yang dimaksud al-maghdub di situ Yahudi. Sedangkan yang dimaksud ad-dhalin, orang yang disesatkan, itu ialah Nasrani. Apa dan kenapa? Nah, kita lihat di dalam tafsirnya Ibnu Arabi, ada tafsirnya tuh. Kenapa orang Yahudi dibenci? Itu sebetulnya simbol daripada orang Yahudi itu sendiri. Ya. Orang Yahudi itu adalah orang yang terlalu mengedepankan formal oriented itu kan, legal formalnya. Terlalu pikirannya hukum. Ya, katakanlah terlalu fikih oriented itu. Ibadah-ibadahnya itu terlalu mengacu kepada ukuran-ukuran kuantitatif, badaniyah sifatnya. Jadi acuannya untuk mengukur baik buruk itu sangat bersifat fisik. Jadi berhenti pengabdiannya itu kepada penyembahan fisik, tapi bukan rohaninya yang menyembah kepada Allah. Sedangkan yang dimaksud ad-dhalin itu katanya adalah orang-orang Nasrani. Kenapa Nasrani? Karena kebalikannya Yahudi. Terlalu spiritual sehingga meniadakan fisiknya, legal formalnya hilang. Jadi Yahudi terlalu mengedepankan legal formalnya, formalistiknya begitu, sedangkan Nasrani terlalu mengedepankan substansinya. Orang yang menyembah kepada Allah terlalu mengedepankan aspek legal formalnya, fisiknya, itu disimbolkan dengan Yahudi al-maghdub, itu dimurkai. Maka itu perilaku Yahudi itu kan sampai sekarang itu suka menjengkelkan. Bayangkan sampai seminarnya, okinya itu dibawa ke Indonesia tuh. Seperti negara-negara tetangga Palestina itu nggak berhasil mengurus tetangganya sendiri. Jauh-jauh mereka datang terbang ke Indonesia mencari pemecahan masalah. Itu karena ulahnya Yahudi. Kenapa Yahudi? Itu tadi di dalam Al-Quran disebut al-maghdub.
Bagaimana al-maghdubnya, bagaimana formal logiknya? Terlalu ngeyel, terlalu menyebalkan. Saya pernah ceritakan kan Bapak Ibu. Ya. Ada konglomerat meninggal, siapa yang membunuh orang ini? Kalau ingin tahu siapa yang membunuh, sembelilah seekor sapi. Datanglah seekor sapi dikasih. Tunggu dulu, ini sapinya sapi jantan apa sapi betina? Minta lagi. Muncul dari langit sapi betina. Didatangkan sapi betina. Tunggu dulu, yang muda atau yang tua? Turun lagi antara tua dan yang muda. Nah, didatangkan lagi sapi yang seperti itu. Tunggu dulu, bagaimana warnanya? Apa kuning? Kan ada juga sapi hitam atau putih. Turun sapi kuning, datang sapi kuning yang jenis kelaminnya betina, antara tua dan muda. Masih nanya lagi. Tunggu dulu, kuning tuh banyak, kuning yang mana? Timbul kuning emas. Banyak sapi, tapi semuanya sapinya kuning tidak emas. Satu-satunya kuning emas yang dipelihara oleh anak kecil yang terdalimi oleh kakak kandungnya, yang membagi harta warisan bapak ibunya itu. Ada yang mengambil tanahnya yang luas, ada yang mengambil rumahnya yang besar. Si bungsu kecil ini yang belum tahu apa-apa dikasih anak sapi kecil. Tapi sapi itu begitu membesar, semakin bulunya seperti emas, dan harga sapi itu lebih mahal daripada seluruh harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Itu penuh dengan arti itu surah Al-Baqarah itu. Lalu dipotong, disembelih, ambil ekornya, cambukkan kepada yang mati tadi itu, bangkit si mayat itu, yang membunuh saya adalah kemenakan saya, motifnya ingin mewarisi harta kekayaan saya, karena memang gak ada anaknya kan. Nah itu satu contoh betapa agama Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu sangat-sangat formal logik. Ya, yang paling gerah beragama Yahudi itu sesungguhnya, mohon maaf, itu perempuan. Itu sepertinya perempuan termarginalisasi, didiskreditkan betul yang namanya perempuan Yahudi itu. Maka itu kebanyakan para feminis radikal itu berasal dari kaum Yahudi. Kenapa? Karena mereka diperlakukan tidak adil oleh ajaran agamanya. Sebetulnya bukan ajaran agama aslinya, kan itu kan sudah merupakan formulasi dari kehendak raja kalau kita lihat sejarah agama-agama itu kan. Sebaliknya, kenapa agama Nasrani disebut dengan ad-dal, sesat? Karena agama Nasrani itu, Bapak Ibu, kebalikan dari Yahudi. Waduh, terlalu substansi, nggak perlu terlalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, terlalu permissiveness, terlalu gampang memaafkan. Ya. Coba, apa dosamu? Saya baru keluar dari Kalijodo. Oh, gampang. Iya, tobat aja. Tuh, kota amal isi tuh uang pertobatan. Ya. Jangan uang receh, dosamu besar kok uang receh ditaruh di situ. Makanya itu teman-teman sekalian, iya, kalau kita mendengarkan saldo gereja dan saldo masjid antara bumi dan langit. Ya. Di sana gereja kecil, boleh dicek tetangga kita di sini. Itu pasti miliar-miliaran saldonya itu. Maka itu suka terjadi perang antara para pendeta kan, memperebutkan gereja itu. Di sana nggak ada uang recehan kayak kita. Kalau seandainya ada di atasnya uang merah 100.000 itu, mungkin ya maka itu banyak dolar di situ. Nah kita kan recehan. Berat bawaannya, dihitung jumlahnya cuma sekian. Di sana kecil-kecil tuh, tapi $100. Ya. Semakin banyak dosa, semakin banyak tebusannya. Karena itu namanya pengorbanan untuk penebusan dosa. Kita tidak ada artinya apa-apa, dan memang dosa tidak bisa ditebus dengan uang. Serahkan Dialah yang Maha Pengampun. Nah ini satu contoh bagaimana ulama tafsir itu, al-maghdub itu adalah
orang-orang Yahudi dan ad-dhalin orang-orang Nasrani. Itu simbolik. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi dalam tafsirnya, bahwa sesungguhnya bukanlah Yahudinya, bukan Nasraninya di situ, tapi simbolik orang Yahudi itu mengabdi dengan fisiknya, tidak ada rohaninya. Tapi simbol Nasrani mengabdi dengan rohaninya, tapi tidak ada fisiknya di situ. Nah, Islam itu menggabungkan antara fisik dan rohani. Jadi kalau ada di antara kita itu terlalu amalan oriented, nggak ada rohaninya, jangan-jangan itu masuk kategori ad-dhalin. Tapi ada juga yang penting nggak usah sujud lah, yang penting human relation kita dengan bagus, ya tetangga kita baik, menyayangi anak yatim piatu, ya kan. Nah, jangan-jangan kita yang termasuk orang yang ad-dhalin, terlalu substansi oriented. Substansial oriented itu rohaninya melulu, tapi tidak perlu fisiknya. Dalam Islam, lahir batin itu harus nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi fisiknya, Nasrani adalah rohaninya. Islam dua-duanya. Itulah sebabnya Islam itu disebut Islam tawasutiyah. Siratal mustaqim, Bapak Ibu, disebutkan juga oleh ulama tafsir yang lain. Jadi kalau siratal mustaqim itu kebalikannya ad-dhalin. Ad-dhalin itu zigzag. Kita mau ke depan, tapi kiri kanan kiri kanan kiri kanan, terlalu banyak faktor dekonsentrasinya. Itu bukan siratal mustaqim, itu namanya jalan sesat, jalan maghdub dan jalan ad-dhalin. Kadang-kadang kita bosan, kapan nyampenya? Kenapa nggak bisa sampai? Karena kita zigzag. Zigzag itu artinya kanan kiri kanan kiri. Kalau kita jalan terus itu pasti cepat nyampe. Nah, kalau terlalu ke kanan kita al-maghdub, terlalu ke kiri kita ad-dhalin. Apa artinya kanan? Ekstrim kanan. Apa artinya ke kiri? Ekstrim kiri. Satu sosialis dan satu kapitalis. Nah, jadi terlalu individualistik kita itu al-maghdub, terlalu sosialistik kita itu adalah ad-dhalin. Zigzagnya secara horizontal itu ad-dhalin dan al-maghdub di situ. Ada lagi yang mengartikan kenapa nggak bisa nyampe, lawan dari siratal mustaqim itu fluktuatif, jadi bukan kanan kiri, tapi naik turun, naik turun, naik turun. Kapan nyampe? Nah, iya. Pendapat yang ketiga, orang yang menempuh kehidupannya naik turun, fluktuatif itu, ya, seperti rupiah. Kalau sedikit ada konflik, turun nilainya rupiah itu. Wah, kalau bagus-bagus semuanya, wah rupiahnya kencang tuh nilai tukarnya. Jadi fluktuatif. Itu kalau orang menjalani kehidupannya fluktuatif itu ad-dhalin. Nah, itu al-maghdub. Tapi kalau orang menjalani kehidupannya itu zigzag kanan kiri itu ad-dhalin. Ya. Jadi satu orang yang tidak bisa nyampe karena turun naik, tidak siratal mustaqim. Ada lagi tidak bisa sampai karena kiri kanan tidak bisa sampai. Siratal mustaqim itu Bapak Ibu adalah tidak terpengaruh zigzag dan tidak terpengaruh fluktuatif. Itu dia. Ekstrem kiri liberal, sosialis. Ekstrem kanan sebaliknya. Nah, jadi pikiran liberal dan pikiran fundamental konservatif itu dua-duanya itu, satu terlalu ke kanan dan satu terlalu ke kiri, itu nggak bisa nyampe itu. Yang dimaksud adil tengah-tengah, maka itu seakar kata dengan istiqamah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang adil, yang tengah-tengah. Ya. Kalau fluktuatif itu psikologis Bapak. Ya.
Kalau kanan kiri tadi itu wilayahnya pikirannya nggak pernah lurus. Ya. Tapi kalau ad-dhalin tadi itu fluktuatif itu batinnya yang tidak pernah lurus. Ya. Tadi itu pikirannya kalau bukan liberal, ya sosialis, konservatif, Marxis lah, Hegelian di situ. Ya. Itu pikirannya yang sesat. Tapi kalau ad-dhalin itu batinnya yang sesat. Kalau ditimpa musibah, anjlok turun ke bawah, dipromosi karirnya banyak, rezekinya mabuk naik ke atas. Itu lawan daripada siratal mustaqim. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya jalan lurus itu jangan menunjukkan kami jalan yang zigzag. Jangan memberikan jalan kami yang turun naik. Siratal mustaqim yang tidak zigzag dan tidak fluktuatif. Bisa difahami Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, selama ini kan kita memahami surah Al-Fatihah nggak sampai ke situ. Iya kan Bapak Ibu? Maka itu saya sering mengatakan bahwa kalau orang nggak ngerti Al-Fatihah, bagaimana bisa khusyuk dalam salat? Sekalipun kita nggak ngerti bahasa Arab, bukan orang Arab Bapak Ibu, tapi diusahakan khusus untuk surah Al-Fatihah minimum tahu artinya. Nah, sekarang kita sudah 4 bulan lebih ini membahas surah Al-Fatihah ini. Itu pun juga masih loncat-loncat. Iya. Jadi surah Al-Fatihah ini kalau kita fahami Bapak Ibu, luar biasa. Quran itu sesungguhnya 114 surah, tapi bagaikan tasbih. Tasbih itu 99, tapi ada benang merah yang menyambungkan satu sama lain. Nah, setiap akhir surah itu pasti ada hubungannya dengan awal surah berikutnya. Setiap awal surah pasti ada hubungannya, kaitannya dengan akhir surahnya. Kita lihat buktinya Bapak Ibu. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus, ya kan? Mana jalan lurus itu? Itu ayat terakhirnya surah Al-Fatihah kan? Baca ayat pertamanya surah Al-Baqarah, ayat berikutnya. Di situ kita akan berjumpa alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya Allah, tunjukilah jalan lurus. Mana jalan lurus itu? Allah menunjukkan dzalikal kitabu, itu kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada persambungan enggak Bapak Ibu? Akhir surah Al-Fatihah mohon petunjuk pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tapi awal surah Al-Baqarah itu petunjuknya. Pegang. Nyambung enggak? Nyambung. Ya. Mari kita lihat. Awal surah Al-Fatihah dengan akhir, saya ulangi, awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Apa akhirnya surah Al-Baqarah? Yang wiridnya ibu bapak itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Doakan di situ. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana nabi wa'fu anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Coba nyambung enggak bahwa orang muttaqin itu kan? Ya. Orang kalau sudah muttaqin, orang sudah menjalani petunjuk itu pasrah pasti kepada Allah, enggak ada takutnya sedikit pun. Ya. Dia pasti pasrah diri. Anta maulana, engkaulah yang menuntun kami, engkau melindungi kami, engkaulah perisai kami. Jadi hubungan emosional antara ayat pertama dan ayat terakhir itu. Bandingkan lagi nanti dengan ayat pertama dari surah Ali Imran.
Apa itu? Alif Lam Mim. Tunggu dulu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, bukan, itu Ali An-Nisa itu. Coba ayat pertama dari surah Ali Imran. Nah, kita akan lihat ada itu kaitannya. Itu berbicara tentang orang, Allah memanggil orang-orang yang beriman di situ itu. Sama juga dengan nanti itu orang, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi kalau kita sudah menjalani surah Al-Baqarah, hijrah atau pindah kita lagi ke surah An-Nisa. An-Nisa itu kita sudah matang di situ. Kalau ayat pertama surah Al-Fatihah mengangkat kita naik ke atas, ya Bapak Ibu, dan di situ kita enjoy di atas melalui surah Al-Baqarah, turun. Karena kalau kita sebagai hamba sejatinya Tuhan mencontoh Nabi, iya kan? Nabi ketika Mi'raj permanen enggak? Nabi di atas. Begitu Mi'raj enggak usah turun-turun, udah ketemu dengan puncaknya di situ. Nabi masih turun. Itu pengorbanan Nabi luar biasa. Itu buktinya, tandanya Nabi tidak egois. Coba kalau kita naik ke puncak, ketemu dengan Tuhan, ketemu siapapun semuanya di situ, masih mau turun enggak? Penderitaan, fitnah, macet, dan seterusnya. Tapi Nabi turun. Ummati, umatku, terlalu egois kalau aku hanya menikmati di sini. Aku ingin turun memanggil umatku, ummati, 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 seolah-olah menjadikan dirinya tumbal demi untuk kita semuanya. Itu seorang Nabi, dan kita diminta mencontoh Nabi. Tapi turunnya Nabi itu bukan sendirian lagi. Naiknya kita itu adalah perjuangan sendiri, tapi turun didampingi, di backup oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita lebih wise, lebih lapang dada. Maka itu nanti setelah surah Ali Imran masuk ke surah An-Nisa. Di situ kita masuk, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi bukan lagi ya ayyuhalladzina amanu. Kebaikan kita bukan hanya untuk umat Islam, tapi umat manusia semuanya. Kita ajak semuanya untuk bertakwa. Jadi selama kita hanya peduli sesama umat Islam, tidak peduli umat yang lain, tidak peduli manusia yang lain, itu baru belum puncak. Tapi kalau insya Allah Bapak Ibu sudah lapang dada kita kasihan melihat orang-orang yang non muslim itu. Mari ikut petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya dari surah Al-Fatihah ini Bapak Ibu adalah mari kita meninggalkan konflik batin kita sendiri. Mari kita meninggalkan beban-beban yang sesungguhnya tidak perlu tapi kita pelihara. Kalau orang sudah membaca, merenungi, menghayati surah Al-Fatihah, seharusnya plong. Makanya itu waladhdallin dijawab dengan amin. Ya. Yang ikut mengaminkan doa di dalam surah Al-Fatihah ini para malaikat. Belum tentu malaikat itu mendoakan doa-doa lain. Tapi doa yang dipanjatkan di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah itu dijamin. Apalagi tadi kan salat yang diawali dengan azan, ya, itu akan turun berjubel-jubel, malaikat itu menjadi makmum di belakang kita. Tambah dengan qamat itu tambah banyak lagi. Dan nunggu-nunggu tuh. Begitu kita sudah membaca waladhdallin, semua kita mengucapkan amin, tapi sesungguhnya yang ikut bersuara mengaminkan diri doa kita itu juga adalah para malaikat. Amin gitu. Doa-doa sendiri kita belum tentu diaminkan oleh malaikat. Ya. Pelong kita. Selesai membaca waladhdallin, kita sangat yakin bahwa Allah insya Allah memberi petunjuk kita. Tidak lagi kita akan menempuh jalan zigzag, tidak lagi kita akan menempuh jalan fluktuatif. Kita malah justru akan insya Allah menempuh jalan lurus. Maka jalan lurus itu adalah ujungnya ketakwaan. May yattaqillah
yaj'al lahu makhrajan. Ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kalau orang bertakwa kepada Allah, ya, pasti ada jalan keluar. Ayat berikutnya nanti, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi seolah-olah kalau kita sudah menghayati surah Al-Fatihah, maka ujungnya itu adalah ketakwaan, muttaqin. Nah ini dia. Kalau orang bertakwa pasti ada nikmat di situ. Karena dikatakan dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau beri nikmat. Apa yang dimaksud nikmat, Bapak Ibu? Misalnya kita lihat sini. Kebahagiaan sebetulnya. Kebahagiaan terasa tidak hanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Ya. Ini menarik nih. Kebahagiaan terasa tidak hanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi juga ketika menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Bisa juga dibalik. Kebahagiaan itu bukan hanya karena kita dikabulkan doanya mendapatkan sesuatu yang baru, tapi kebahagiaan juga bisa berarti Allah memberikan rasa cinta terhadap apa yang sudah ada di tangan kita selama ini. Istri kita atau suami kita sudah lama, sejak dulu, tapi Allah selalu memberikan pembaharuan cinta. Engkau memang keriput, engkau memang sudah ompong, tapi engkau yang telah memberikan aku anak. Anak kita yang menghadiahkan kita cucu yang lucu, mungil, tampan, pelipur lara. Jadi kalau kita melihat prestasinya orang yang di sekitar kita, lupa keburukan orang itu. Karena mencintai sama dengan memaafkan segala-galanya. Iya kan? Kita semua berharap orang-orang merayakan kelahiran dan menangisi kematian kita. Ini. Makanya itu pada saat kita melihat orang lahir, anaknya nangis kan, sementara orang di sekitarnya ketawa. Ya. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau ada orang dekat kita melahirkan, ketawa atau menangis enggak kita? Ketawa, senang. Mungkin karena gembiranya juga nangis. Tapi pasti yang lahir itu adalah nangis. Kenapa bayi kalau lahir menangis? Dia meninggalkan surga, keluar ke bumi penderitaan. Ya. Rahim itu kan surga, Bapak. Kita dapat merasakan kebahagiaan yang dalam dan abadi dengan memanfaatkan kecerdasan spiritual kita. Kalau persepsi spiritual kita itu luhur, Ibu, gubuk terasa surga. Ya. Kalau Allah mengaruniai kita hidayah dalam batin, fitnahnya orang itu berdampak positif buat kita. Terima kasih ya Allah. Ya, dia memfitnah aku. Itu artinya dosaku akan dikikis habis oleh mereka. Dan itu artinya pahala-pahala saya nanti akan banyak bonusnya, karena pahalanya pindah ke tangan saya. Ya. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan cobaan ini, semoga ini menghapuskan dosa-dosaku. Orang persepsi luhurnya seperti ini tidak pernah merasakan negatif dalam hidupnya. Dilandak kepahitan hidup, cobaan, ya, tapi juga tidak pernah mabuk. Begitu dia diberikan rahmat, rezeki yang besar, dia tidak mabuk tuh. Jangan-jangan inilah nanti yang menjauhkan saya denganmu ya Allah. Aku enggak mau, ambil deh ini. Saya tidak perlu kaya raya. Jangan sampai kekayaan ini menjauhkan aku denganmu. Jadi iblis bingung, dikasih kekayaan syukur, diuji dengan musibah itu bersabar. Itu namanya siratal mustaqim.
Orang siratal mustaqim itu jika ia diuji dengan kemewahan, dia bersyukur. Jika ia diuji dengan musibah, dia bersabar. Tidak fluktuatif dan tidak zigzag dalam hidupnya. Lurus jalannya itu. Ujungnya adalah surga, Bapak. Seringkali materi bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai candu. Candu itu adalah obat apa itu? Ya, narkoba. Materi itu kadang-kadang sangat kita butuhkan memang, tapi juga lupa kalau itu juga adalah candu bagi kita. Dikasih 1 mau 10, dikasih 10 mau 1000. Enggak ada puasnya, enggak ada penuhnya. Sampai tujuan hidupnya lupa kan? Mau kemana sih? Fa aina tadhhabun? Ada orang sudah pensiun 10 tahun sudah pensiunnya, masih pulang jam 11 malam cari uang melulu, padahal uangnya begitu banyak. Enggak menikmati hidupnya. Kakek nenek mau kemana sih sebetulnya? Fa aina tadhhabun? Allah menanya kita, kalian itu mau kemana? Jam 9 baru pulang dari Sunda Kelapa itu cari akhirat. Kamu jam 10, jam 11 malam baru pulang cari rupiah melulu. Depositonya nggak pernah dia hitung, terlalu banyak rekeningnya, tapi masih nggak pernah berhenti cari uang. Giliran minta zakatnya, pelitnya minta ampun. Itu tanda-tanda orang yang dimurkai Allah. Ad-dhalin itu. Ini kita lihat. Mata awshaka min khalqika fa'lam annahu yuridu ay yaftah laka babal unsi bihi. Apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, bosan terhadap uang, bosan dengan jabatan, bosan dengan kekayaan, bosan dengan orang, ya kecuali orang yang ditakdirkan bersama dengannya, ya, maka ketahuilah bahwa dia hendak membukakan untukmu pintu keintiman dengannya. Ya. Kadang-kadang kan begini Bapak Ibu, mohon maaf. Mau kan ngapain sih itu? Ya. Kita sangat yakin kalau ikut rebutan pasti dapat juga, tapi ngapain? Menjual harga diri. Emangnya kita mau hidup abadi? Jadi sudah tidak terlalu tertarik. Nah ini Bapak Ibu, kalau sudah mulai tidak tertarik untuk populer, ya. Kalau sudah mulai kita tidak tertarik lagi untuk terkenal, udahlah saya di rumah aja, pegang tasbih, pegang Quran. Loh, Bapak kan yang paling berhak sebetulnya untuk itu. Ya, saya di sini aja. Jadi hati-hati. Tanda-tanda jika Allah mulai mencintai hambanya, dia menurunkan tensi popularitas. Tapi kalau orang itu masih memburu popularitas demi untuk keterkenalan dirinya, tidak kenal jam 12 malam, tinggalkan semua. Supaya apa? Networking. Wah, itu kan bahasanya sekarang harus memperkaya networking. Networking perlu silaturahim Bapak Ibu. Tapi kalau networking saja, tapi networkingnya dengan Allah terputus, untuk apa? Networking yang paling penting dan paling vital itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan putus networking pada jaringan sesama makhluk. Yang penting jangan putus networking kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rumus itu Bapak Ibu. Kalau kita networkingnya bagus dengan Allah, maka serta-merta makhluk itu akan memperbaiki hubungannya dengan kita. Bukan saja manusia Bapak Ibu. Tumbuh-tumbuhan, benda mati, semua akan mencari networking dengan kita kalau networking kita dengan Tuhan bagus. Kalau hablum minallah kita bagus, rebutan makhluk lain cari muka terhadap kita karena kita ini koneksitasnya dengan Tuhan. Iya. Jadi jangan takut. Kalau hablum minallah kita bagus, maka otomatis hablum minannas itu pasti bagus. Tapi tidak sebaliknya. Kalau hablum minannas melulu tidak pernah menjalin hablum minallah, Tuhan enggak akan proaktif. Nah, apabila Allah membuatmu merasa bosan dengan makhluk,
maka ketahuilah bahwa dia hendak membukakan pintu keakraban denganmu. Jadi Allah ingin bersahabat dengan kita, maka dia mematikan nafsu duniawi kita. Itu tanda-tandanya. Dalam pandangan seorang arif, banyak hal yang menyakitkan bagi manusia lain, namun baginya sangat membahagiakan. Kalau sudah mulai muncul ini, itu tanda-tanda cinta Tuhan di dalam diri kita sedang bekerja. Ada pula yang secara lahir tampak sebagai ujian, namun pada hakikatnya yang ia rasakan adalah karunia. Sudah mulai beda paradigmanya orang lain. Kita prihatin, kasihan deh. Kenapa ya? Kita prihatin melihat yang bersangkutan ketawa. Aku menikmati penderitaan. Aku menikmati penyakit ini. Aku bersahabat dengan kekecewaan ini. Sepertinya dia lebih dekat dengan Tuhannya kalau dia kecewa. Sepertinya lebih intim dengan Tuhannya ketika ia sedang menjalani penyakitnya. Sepertinya dia lebih akrab dengan Tuhannya pada saat ia sedang dikerjain orang. Tapi kalau sebaliknya, sedang bermesraan banyak orang, lupa Tuhannya, ya kan? Sedang oke-okenya fisiknya, pikirannya kotor. Ya. Jadi sesungguhnya tidak ada kehidupan yang perlu kita sesali dalam hidup ini. Kita sakit, ada positifnya. Kita sehat, ada positifnya. Kita kaya, ada positifnya. Kita miskin, ada positifnya. Jangan pernah kita berada pada posisi menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan diri sendiri. Orang yang suka menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan, maka orang itu betul-betul masih harus belajar. Masih harus datang ke Sunda Kelapa, Bapak. Betul. Kearifan itu bukan di bangku kuliah. Di bangku kuliah itu kita diajari bagaimana menjadi orang kaya, kalau perlu menempuh jalan-jalan tidak wajar. Tapi kalau bahasa masjid yang kita pakai di sini untuk menjalani kehidupan, saya nggak boleh seperti ini. Lain kan rasanya, Ibu. Ada orang aktivis LSM, sosial, HIV/AIDS, kemudian juga anak yatim piatu, tapi nggak pernah nongol di masjid, bahkan nggak pernah tersentuh air wudhu. Kerjaannya hancur-hancuran juga kumpulkan biaya, amal sosialnya luar biasa banyaknya. Masya Allah, sudah umur 70 tahun masih menggunakan, mohon maaf ibu-ibu, bajunya masih di atas lutut, nggak pernah tertutupi kerudung kepalanya. Padahal KTP-nya Islam. Ada Bapak Ibu. Mungkin teman ibu juga ada tuh, tetangganya. Ibu, nenek mau kemana? Umur sebegitu itu, bukan main tuh. Masih aktif. Nanti kita liburan di Paris, nanti kita liburan di Singapura. Pokoknya tanya semua menu-menu masakan, protokol restoran mewah dia tahu caranya itu. Tapi jangan coba-coba tanya apa itu salat kusuf gerhana matahari. Ya Allah, masih nanya apa itu salat gerhana. Kalau gerhana memang jarang ya, tapi kalau salat duha, ya Allah, siapa tahu ada di antara teman-teman kita, ibu, bapak, keluarga kita sendiri. Tolong diberi peringatan, orang yang sudah berumur 60 tahun, laki atau perempuan, belum mau tersentuh sajadah. Lihat aurahnya, ibu. Walaupun mantan orang cantik, pasti keriput juga ya. Kalau 70 tahun itu, ya Allah, lupa umurnya. Ibu mau kemana ya? Enggak mau kalah dengan cucunya bersolek. Kenapa enggak ambil mukena ngaji, baca Quran di situ, datang ke masjid?
dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersaing dengan cucunya, ada itu. Kalau cucunya beli baju yang lebih terbuka, enggak mau kalah itu. Semuanya pakai branded semua tuh. Ya Allah, kita prihatin Bapak Ibu. Ini mau kemana hidupnya itu? Mestinya orang yang sudah pensiun, mohon maaf Ibu, itu lebih kencang kita memburu Tuhan, mengejar Tuhan. Anak kita mau diurus, enggak deh. Anak itu sudah punya rumah semua, sudah punya pekerjaan semua. Kenapa kita enggak mau menikmati masa-masa tua untuk beribadah kepada Allah? Ya. Kita bersyukur Ibu, Bapak. Saya ada pengalaman ya waktu di luar negeri itu. Ya, saya tinggal di apartemen pensiunan. Orang jumbo tapi bintang 5, mantang-mantang pejabat tinggi. Ya, karena saya suka melatih dia tenis ya. Akhirnya daripada ngontrak rumah diajak, kamu ada kamar saya 1 kosong. Apa yang terjadi? Saya perhatikan hidup mereka itu. Setiap hari kan uangnya depositonya banyak. Jam 4 sore bersolek. Itu turun ke bawah itu kan ada public area-nya itu di bawah tuh. Main kelereng atau main kartu sampai jam 9 malam. Begitu setiap hari. Dalam hati saya, ya Allah, Ibu, Bapak, kalau dari tadi ngaji pahalanya begitu banyak. Main judi tuh, udah bongkok-bongkok begitu main judi. Itu hiburan. Memang uangnya tidak banyak yang dipakai di situ, tapi untuk hiburan. Nah, inilah bedanya kita. Dia enggak ke gereja ya. Mereka itu jarang ke gereja saya lihat. Nah, kita bersyukur. Kita itu semakin tua semakin bersahabat dengan tasbih kan. Tasbih, Quran, pengajian, channel-channel TV-nya itu ganti-ganti, ini saya suka, ini dakwah ini. Jadi rebutan dengan suaminya untuk melihat ceramah mana yang paling bagus. Nah, kalau di sana rebutan mana yang lagu-lagu ya, udah tua begitu masih dansa. Astagfirullah. Ya. Jadi bersyukurlah Ibu, ketenangan hidup itu ternyata ada di dalam Islam tuh. Coba kita bandingkan agama-agama lain. Masya Allah, subhanallah. Nah, jadi surah Al-Fatihah berakhir. Saya ingin mengajak, jadikanlah Al-Fatihah sebagai wiridnya Ibu. Kalau nganggur, macet kendaraan, gak hafal ayat-ayat lain, perbanyak membaca surah Al-Fatihah. Gak usah hitung ya. Al-Fatihah terus. Karena Al-Fatihah itu ummul kitab, intinya seluruh kitab suci yang pernah ada. Taurat, Injil, Zabur, itu kesimpulannya surah Al-Fatihah. Ummul Quran, induknya seluruh ayat suci Quran. Bahkan hadis Nabi mengatakan, kalau ditimbang surah Al-Fatihah dengan seluruh kitab suci yang pernah ada sebelumnya, lebih berat timbangannya surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah sama dengan membaca seluruh kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim itu. Ya. Seandainya orang tahu pahalanya, keutamaan surah Al-Fatihah, dia pasti merasa menyesal kalau ada waktunya terluang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah terus-menerus. Ya. Kemudian tentu yang paling penting Al-Fatihah di dalam sholat. Bedakan dengan surah Al-Fatihah di luar sholat. Kenapa Ibu? Karena kalau pembacaan surah Al-Fatihah di dalam sholat itu ada sapaan-sapaan cinta Tuhan. Pernah saya jelaskan ya, setiap ayat di dalam surah Al-Fatihah harus berhenti di situ.
Kenapa harus berhenti ini? Nah nih, etika membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah salah satu inti salat ialah dalam hadis ditegaskan ya la salata illa bi Fatihatil Kitab kan itu. Nah ini dia. Terjemahannya saya kutipkan. Jika kalangan arifin selalu mengingatkan sebuah hadis, jika seorang dalam salat itu membaca basmalah, maka ia akan menyaksikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan ucapannya dan seyogyanya ia berhenti pada setiap pemberhentian dengan baik sambil menunggu jawaban Tuhan untuknya. Dia mendengarkan bacaan itu dan menjawab begini, kalau orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa reaksi Tuhan di atas? Hambaku memuji diriku. Maka itu disunatkan, dianjurkan pada waktu sholat ketika kita membaca surah Al-Fatihah ibu, berhenti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan disambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti antara basmalah dengan ayat berikutnya alhamdulillah. Kenapa? Karena kita menunggu sapaan Tuhan, hambaku memuji diriku. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, jawaban Allah, hambaku menyanjung diriku. Kita bayangkan senyuman Tuhan di situ. Jika kita membaca maliki yaumiddin, Allah menyapa, hambaku memuliakan diriku. Kita melanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti di situ karena Allah akan menjawab, inilah antara aku dan hambaku. Jika membaca ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir ya, maka Tuhan pun menyapa kita, inilah hambaku dan untuknya apa yang ia baca. Ya. Kalau kita baca non-stop tanpa ada pemberhentian, maka Tuhan tidak menyapa yang bersangkutan. Kalau di luar salat oke, bisa. Tapi khusus dalam salat, ingatkan anaknya. Nah, saya pernah dengarkan hadis dibacakan Pak Nasar begini. Nah, berhenti pada setiap pemberhentian surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita beri kesempatan Allah untuk menyapa mesra hambanya, menyapa kita. Nah kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana Tuhan mau menyapa hambanya enggak ada pemberhentiannya kan? Jadi ini akhlaknya membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Nah kalau di masjidnya Bapak Ibu mohon, kalau ada imam masjid kita suka membaca nyambung-nyambung. Kadang-kadang orang nggak baca hadis ini, atau mungkin mau pulang cepat nggak tahu. Tapi khusus untuk Al-Fatihah di dalam sholat ini,
potong-potong pada setiap pemberhentiannya, sebab itu ada rahasia besar di situ. Ya, ini saya ingatkan kembali, ya. Semoga Allah betul-betul meridai, kualitas bacaan surah Al-Fatihah kita akan lebih bagus, kita akan semakin khusyuk, dan kita mohon kepada Allah agar seluruh rangkaian surah Al-Fatihah kita ini diberkahi olehnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.